Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melanjutkan bahasan kitab Minhajul Muslim, dan kita sekarang masuk ke poin D, masalah wakalah. Setelah sebelumnya kita sudah membahas bahwa poin terakhir masalah rahan, ya, atau jaminan-jaminan, ya, atau titipan, atau gadean, ya. Kemudian kita sekarang masuk ke masalah wakalah, atau bagaimana memberikan kuasa atau mandat. Syekh Abu Bakar rahimahullah berkata, poin pertama adalah pengertian wakalah itu sendiri. Wakalah adalah seseorang menguasakan kepada orang lain atau mewakilinya di suatu urusan yang di dalamnya membolehkan adanya perlimpahan kekuasaan seperti jual beli, mengajukan perkara ke pengadilan dan lain-lainnya. Ada poin di situ 1405 footnote-nya bagi yang pegang buku. Tidak diperbolehkan menguasakan transaksi jual beli kepada orang kafir, karena ditakutkan akan melakukan hal-hal yang diharamkan. Juga tidak diperbolehkan menguasakan penerimaan barang dari seorang muslim kepadanya, karena ditakutkan ia akan berlaku sombong kepadanya. Jadi ada pembatasan oleh Syekh Abu Bakar rahimahullah, tidak boleh menggunakan jasa orang kafir. Tentu ada sebagian ulama membatasi juga perkataan ini dengan mengatakan kecuali bila muslim itu berada di satu wilayah, orang non muslim atau kita minoritas, kayak kita ada di Amerika, kita ada di Australia, ada di Cina. Kemudian memang dasarnya pelaku zalim ini atau kezaliman adalah orang mereka kafir, dan tidak ada pengacara kecuali dari kalangan mereka. Dan kalau tidak, hak kita akan hilang. Di satu keadaan ini boleh kita pakai jasanya mereka. Ya, itu pun kita cari yang jujur. Karena bagi orang muslim, kebohongan, manipulasi data adalah dosa besar. Maka minimal mereka akan menjauhi itu. Kecuali orang-orang fasik, ya. Kalau orang-orang muslim yang fasik itu berbeda, mereka juga tidak tahu batasan ini. Tapi umumnya kaum muslimin tahu kalau itu haram, tidak boleh. Maka di sini orang kafir lebih tidak tahu lagi, ya. Kecuali dalam keadaan tadi kita minoritas di negara mereka. Tapi kalau kayak di Indonesia, di Malaysia, ini nggak boleh pakai jasa orang kafir menurut Syekh Abu Bakar rahimahullah, karena dikhawatirkan dia akan menggunakan cara-cara yang haram, ya. Itu juga menitip barang kepada orang kafir tidak dibolehkan menurut Syekh Abu Bakar rahimahullah, sebagaimana dijelaskan di footnote nomor 1405. Poin kedua tentang masalah syarat wakalah. Disyaratkan kepada orang yang menguasakan dan orang yang diberi kuasa bahwa keduanya termasuk orang-orang yang diperbolehkan melakukan tindakan hukum dan berakal sehat. Ini syarat juga tentang syarat wakalah. Harus orang yang memberikan kuasa dan yang menerima kuasa dua-duanya orang yang berakal sehat, ya, dan memang sudah layak secara hukum untuk memberikan kuasa atau mandat kuasa tersebut. Poin ketiganya, hukum wakalah. Wakalah hukumnya boleh berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman dalam surah At-Taubah ayat 60, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wal 'amilina 'alaiha, dan orang-orang yang mengurus zakat itu. Kita boleh percayakan kepada amil-amil zakat. Nabi SAW juga pernah pekerjakan orang untuk berikan kuasa untuk mengumpulkan zakat-zakat muslimin, ya. Dikatakan di sini makna daripada wal amilina 'alaiha At-Taubah ayat 60, dan yang mengurus zakat, yakni orang-orang yang mewakili seorang imam atau pemimpin di dalam mengumpulkan zakat. Kalau kita di Indonesia, baik itu lembaga pemerintah resmi atau lembaga sosial, ya, swasta sekarang banyak, ya, rumah-rumah zakat dan apalah namanya, mereka mengumpulkan zakat kemudian menjalankannya. Berarti ada di sini penunjukan, seperti penunjukan untuk boleh mengerjakan perbuatan tersebut. Juga dalam firman Allah Subhanahu wa taala,
dalam surah Al-Kahfi ayat 19, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, fab'athu ahadakum biwarikikum hadhihi ilal madinati falyanzur ayyuha azqa ta'aman falyatikum birizqin min. Maka suruhlah salah seorang di antara kalian pergi ke kota dengan membawa uang perak kalian ini, hendaklah dia melihat manakah makanan yang lebih baik, maka hendaklah dia membawa makanan itu untukmu. Artinya ini Ashabul Kahfi yang 7 orang, pada saat mereka sudah tertidur 309 tahun, Allah bangunkan dan mereka ingin makan, lapar. Tiba-tiba Allah berikan mereka rasa lapar, 309 tahun nggak makan gitu. Maka mereka berkata, satu orang di antara kita pergi sekarang, diberikan kayak surat mandat kuasa, pergi beli makanan. Diambil dari itu juga oleh para ulama, ini menandakan Allah sebutkan dalam Al-Quran dan berarti boleh dilakukan. Yakni mereka telah menguasakan kepada salah seorang di antara mereka untuk membeli makanan bagi mereka. Juga Rasulullah SAW telah bersabda yang ditujukan kepada Unais radhiyallahu anhu, "Ughdu ya Unais ila imraati hadha fa in i'tarafat farjumha." Hai Unais, pergilah kamu ke istri dari laki-laki ini, dan jika dia mengaku telah berbuat zina, selingkuh, maka rajamlah ia. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari nomor 2315. Artinya Nabi SAW memberikan mandat kepada Unais untuk memastikan perempuan ini selingkuh atau tidak. Kalau iya, rajam langsung. Jadi sudah ada seperti surat mandat atau surat kuasa itu. Dalam hadis ini Rasulullah SAW telah mewakilkan kepada Unais di dalam meneliti kebenaran suatu tuduhan dan mewakilkan pengeksekusiannya jika tuduhan itu benar. Abu Hurairah radhiyallahu anhu juga berkata, "Wakkalani Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hifdzi zakati Ramadan." Nabi sallallahu alaihi wasallam mewakilkan kepada aku di dalam menjaga zakat Ramadan. Di dalam menjaga zakat Ramadan. Rasulullah SAW juga bersabda yang ditujukan kepada Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, "Idza ataita wakili fakhudh minhu 15 wasqan wa in ibtagha minka ayatan fadha yadaka ala tarkuwatihi." Jika kamu datang kepada wakilku, maka ambil darinya 15 wasak. Ada footnote nomor 1407, satu wasak sekitar 60 gantang ya, atau keranjang. Nabi SAW pernah suruh ambil itu. Jika ia meminta bukti darimu, maka letakkanlah tanganmu pada tulang lehernya. Ya. Artinya Nabi SAW mengatakan, pastikan kau utusanku dan ambil dari sana hakku. Gitu. Suatu saat Rasulullah SAW juga pernah mengutus Abu Rafi', seorang budak yang dimerdekakan oleh beliau, disertai oleh seorang sahabat dari kalangan Ansar supaya mewakili beliau dalam menikahi Maimunah binti Al-Harith radhiyallahu anha. Di mana saat itu Rasulullah SAW sedang berada di Madinah, kemudian beliau menyuruh keduanya supaya mewakili beliau di dalam melangsungkan akad nikah. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Malik. Berarti semuanya dari dalil menunjukkan bolehnya kuasa, ya, surat kuasa memandatkan kepada orang yang dipercaya. Yang penting tadi syaratnya orang yang memberi dan orang yang menerima surat kuasa ini dua-duanya orang yang berakal, ya. Poin keempatnya, beberapa ketentuan hukum berkaitan dengan masalah wakalah atau surat mandat atau kuasa ini. Yang pertama, wakalah dapat dilakukan dengan semua perkataan yang menunjukkan kepada pemberian izin atau mandat dan tidak ada sighat atau perkataan yang khusus. Sighatnya lebih tepatnya retorika, ya. Tidak ada susunan komponen kata-kata khusus, tapi begitu dia mengatakan saya amanahkan belikan ini atau apalah bahasa dia, pokoknya tertuju kepada pemberian kuasa, maka itu masuk dalam masalah ini. Yang kedua, wakalah dihukumi sah dalam setiap hak seseorang yang ada kaitannya dengan akad seperti jual beli, nikah, rujuk, fasakh, ya. Fasakh ini seperti orang menarik hak suami, ya, sehingga terjadi perceraian dari hakim. Talak dan khulu juga sama, kurang lebih menarik hak kekuasaan suami tapi dari pemerintah.
Juga sah melakukan wakalah dalam hak-hak Allah yang di dalamnya membolehkan adanya pemberian mandat atau pelimpahan kekuasaan seperti pembagian zakat dan menggantikan ibadah haji dari seorang mayit atau orang yang lemah. Ini juga sama dalam hal haknya makhluk, boleh jual beli, akad nikah dan segala macam. Ya, tolong jualkan saya ini. Dia rekomendasikan kepada seseorang, mandatkan untuk dijualkan. Itu boleh. Itu juga dengan nikah, cerai dan seterusnya. Kemudian juga bisa dengan haknya Allah tapi yang berhubungan dengan dalil yang membolehkannya, seperti kasus ya pembagian zakat. Jadi tidak harus kita pemilik uang, kita yang ngeluarin zakat, kita juga yang bagiin, tapi kita boleh amanahkan kepada orang yang akan membagikannya. Ini juga berarti sama memberikan mandat ya. Juga sama dengan menghajikan orang yang sudah tidak mampu atau sudah meninggal. Yang ketiga, wakalah dihukumi sah dalam menetapkan suatu hukuman dan pelaksanaannya. Ada footnote nomor 1410. Akan tetapi para fuqaha dari mazhab Hanafi mensyaratkan kehadiran orang yang diwakili dalam pelaksanaan hukuman. Jadi wakalah dihukumi sah dalam menetapkan suatu hukuman dan pelaksanaannya. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW yang ditujukan kepada Unais radhiyallahu anhu, pergilah kamu kepada istri dari laki-laki ini, jika ia mengakui perbuatannya zina maka rajamlah dia. Hadis ini sudah kita sebutkan tadi. Berarti Unais di sini adalah ya, menerima mandat dari Nabi SAW. Kau pergi ke sana, pastikan perempuan itu dari semua sisinya, saksi segala macam, benar nggak dia selingkuh. Kalau benar, maka lanjutkan hukum rajam dia walaupun saya tidak ada. Jadi hukuman pun dibolehkan, tapi dari pihak pemerintah, ya. Dari pihak pemerintah setempat yang memang dasarnya punya hak untuk menghukum orang. Jadi tidak berlaku kalau individual ya. Karena dalam menagih utang pun kita hanya boleh suruh menagih orang, tapi tidak boleh kita suruh pukul misalnya. Ya. Maka itu tidak dibenarkan. Bahkan banyak hadis Nabi SAW yang sahih, yang kalau teman-teman masih memiliki utang atau piutang sama orang, maka renungi hadis-hadis ini. Ya. Kata Nabi SAW, siapa yang menambahkan waktu luang, ya, pada saat menagih utang bagi orang yang tidak mampu membayarnya, misalnya tanggal 30 Januari, nggak mampu nih, oke, 28 Februari aja misalnya ditunda sama dia. Siapa yang memberikan waktu luang untuk pembayaran utang bagi orang tidak mampu atau memaafkannya, maka dia akan mendapatkan naungan Allah di hari kiamat. Tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Artinya dia akan dapat naungan di bawah arsy, di bawah singgasananya Allah. Selama ini kan kita tahu ada 7 golongan ya. Imam yang adil, ya, dua orang yang saling mencintai karena Allah, anak muda yang tumbuh dalam ketaatan kepada Allah, orang yang terikat hatinya dengan masjid, orang yang berinfak dengan tangan kanan sampai tangan kirinya tidak tahu, orang yang mengingat Allah sendiri lalu dia menangis kan. Jadi ada anak muda yang tumbuh dalam ketaatan Allah. Ini 7 golongan Allah naungi di bawah naungan hari kiamat. Tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Orang lagi kepanasan. Tapi ada juga orang subhanallah justru yang memaafkan utang, itu masuk dalamnya. Ya. Begitu juga dengan hadis Nabi SAW. Ada orang datang nanti tidak pernah melakukan kebaikan satupun, kata Nabi SAW. Lalu kemudian ditanya oleh Allah SWT, apa yang kira-kira kau pernah lakukan? Dia bilang, saya hanya mengutangkan orang-orang dan kemudian saya berkata kepada staf atau pegawai saya, kalau seandainya kau mendatangi orang miskin, maafkanlah. Kalau kau datangi orang mampu, ambillah. Semoga Allah maafkan kita, maka Allah pun memaafkan dosa-dosanya. Dan sekian banyak keutamaan daripada utang ini. Begitu juga sabda Nabi SAW, siapa yang mengutangkan orang lain selama masih dalam masa kesepakatan, misalnya utang sebulan dari awal Januari sampai akhir Januari, selama dalam masa itu dia sama dengan berinfak sejumlah uangnya. Jadi kalau misalnya 1 juta, ya berarti 1 juta dia berinfak. Ya. Jadi kalau tidak salah pernah saya keliru sampaikan ya. Saya pernah bilang kalau seandainya dalam masa utang itu berarti dia seperti bersedekah setengahnya. Riwayat yang sahih yang saya temukan baru beberapa waktu lalu saya buka buku hadisnya. Jadi ternyata kalau orang mengutangkan orang lain selama belum jatuh tempo, misalnya 1 Januari sampai 30 Januari, maka selama itu dia seperti berinfak tiap hari sejumlah uang itu.
Ya, 1 juta ya 1 juta, 10 juta 10 juta. Kalau sudah lewat dari masanya, misalnya 30 Januari ditagih dia nggak mampu, lalu kita kasih lagi tenggang waktu sebulan sampai 28 Februari misalnya, maka dimulai dari 1 Februari itu seperti dia berinfak double dari uang yang dia utangkan setiap harinya. Jadi kalau misalnya 1 juta jadi 2 juta tiap hari. Dan sebagian ulama mengatakan Allah Subhanahu wa taala seringkali ingin memberikan pahala ekstra bagi hamba-hambanya melalui utang ini. Karena kalau dia tidak terjadi utang tersebut yang tidak dibayar, maka kemungkinan dia tidak akan berinfak sebanyak itu. Kalau kita mengeluarkan 1 juta utang, kemudian 1 bulan, dalam 1 bulan selama masih dalam akad itu kita seperti berinfak setiap hari 1 juta, berarti 1 bulan sama dengan 30 juta. Ya, kemungkinan besar seorang hamba tidak akan lakukan itu kalau dia orang itu tidak terlilit utang. Ya, maka dia pasti tidak mungkin sedekah 1 juta 1 bulan, 1 bulan 30 juta. 1 juta 1 tahun aja syukur gitu kan, apalagi ini 1 juta 1 hari gitu. Atau setiap harinya, seperti itulah. Baik, yang keempat, wakalah dihukumi tidak sah dalam suatu ibadah yang dalamnya tidak membolehkan adanya pelimpahan kekuasaan seperti sholat dan puasa. Nggak bisa kita bayar orang, kamu sholatkan buat saya, nggak boleh. Atau puasa, karena harus memang yang dibolehkan dalam syariat seperti tadi pembagian zakat dan juga ya akad nikah dan seterusnya dibolehkan dalam syariat. Juga tidak sah wakalah dalam urusan li'an. Tahu li'an ya? Hah? Tahu nggak li'an? Yang suami istri saling melaknat. Kalau misalnya salah satu menuduh pasangannya berzina, tapi nggak ada saksi, maka namanya hukum li'an dalam Islam. Yang menuduh, misalnya suami nuduh istrinya, seperti di zaman Nabi SAW pernah begitu, ada satu sahabat nuduh istrinya selingkuh. Ya Rasulullah, dia selingkuh. Nabi bilang, mungkin kau salah. Enggak ya Rasulullah, saya yakin. Panggil istrinya, suamimu tuduh kau selingkuh. Tidak ya Rasulullah. Akhirnya saling membela nih, satu nuduh, satu menolak. Maka Nabi SAW bilang, tidak ada jalan lain kecuali kalian harus li'an. Si suami bersumpah 5 kali. 4 kali dia bilang demi Allah dia selingkuh, demi Allah dia selingkuh. Terus begitu 4 kali. Yang kelima, Allah murka sama si suami kalau bohong. Kemudian si istri untuk membebaskan diri dia juga sumpah 5 kali. Demi Allah suami saya bohong. 4 kali. Yang kelima, Allah akan kenakan dia laknat kalau suaminya benar. Ini bahaya ini. Ini bahaya. Makanya Nabi SAW mengatakan kepada 2 orang suami istri ini sebelum terjadi li'an, hati-hati ya. Azab dunia lebih ringan daripada azab akhirat. Pasti ada yang salah satu dan terkadang, hati-hati. Tapi mereka tetap ngotot, ya sudah. Dan kalau ini terjadi, wa na'udzubillah, maka mereka terceraikan abadi. Gak boleh kembali lagi sama-sama selamanya. Makanya nggak boleh pakai ya, buru-buru nuduh-nuduh sembarangan. Dan dari awal cari pasangan yang soleh dan solehah sehingga tidak ada perselingkuhan, nggak ada hal-hal yang menyakitkan begini. Karena kalau nikah sama orang bebas itu sangat terbuka. Misalnya suaminya kerja safar lalu dia berbuat haram sama laki-laki lain atau sebaliknya. Laki-lakinya juga buat begitu karena tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi SAW suruh ingat, cari yang beragama, cari yang agama, hidupmu akan tenang. Ya fadfar bidzati din taribat yadak. Ya cari yang beragama, hidupmu akan bahagia. Nabi SAW titip pesan untuk seluruh umat ini. Nah, tidak akan selingkuh dia. Bahkan kata Nabi SAW, wala amatun saudaun kharma dzatud din khair. Budak hitam, sudah budak bisa diperjualbelikan, kulitnya hitam dan kharma, nggak ada pemisah hidungnya nih, lubang hidungnya satu bulat, jelek sekali, gitu kan? Tapi beragama jauh lebih baik, karena kau akan bahagia hidup sama dia. Seperti itulah. Nah, ini semua munculnya seperti li'an justru karena pasangan dasarnya kurang bertakwa kepada Allah SWT atau tidak faham agama sehingga perselingkuhan terjadi. Ini bahaya. Ini tidak boleh buru-buru ya masalah ini. Dan ini yang ada dalam syariat, tidak ada sumpah pocong. Yang ada itu li'an. Yang dipakai kain kapan suruh bacain ini, dapatnya ada sunnahnya. Kemudian ada zihar. Zihar itu kalau suami bilang sama istrinya, kamu seperti ibu saya. Itu nggak boleh ya.
nggak boleh sama sekali. Walaupun istri kita sudah tua, ya sudah tidak layak, misalnya kita anggap untuk melayani biologis, tidak boleh kita mengatakan kamu seperti ibu saya. Ini bahasa kiasan untuk menolak biologis dengan dia. Ini nggak boleh. Namanya zihar. Ini si suami harus taubat kepada Allah. Ya, sebelum dia berhubungan lagi sama istrinya, dia harus membebasin budak atau puasa 2 bulan berturut-turut atau memberikan makan 60 orang miskin. Itu namanya zihar di situ. Kemudian sumpah, ya ini semua tidak boleh diwakilkan kepada orang lain. Nazar juga begitu. Kalau penyakit saya sembuh, saya mau puasa 3 hari misalnya. Begitu sembuh dia nggak boleh suruh orang lain puasakan. Ya. Dan kesaksian, ya. Dan kesaksian. Begitu juga tidak sah wakalah dalam setiap urusan yang diharamkan dengan alasan bahwa melakukannya tidak diperbolehkan, maka tidak diperbolehkan juga mewakilkannya. Misalnya mewakilkan untuk menagih uang riba atau mewakilkan mandat untuk mencuri, ya, merampok, nggak boleh semua ini. Ya. Ini semua tidak boleh terjadi. Yang kelima, wakalah atau surat mandat kuasa dihukumi batal dengan adanya pemutusan oleh salah satu pihak dari kedua pihak yang melakukan wakalah, atau salah satunya meninggal dunia atau gila, atau orang yang memberi mandat memecat orang yang diberi mandat. Ya. Jadi bisa dibatalkan. Kalau kita dikasih surat kuasa lalu kita mengatakan maaf saya kayaknya nggak bisa jalankan ini, kita kembalikan, batalkan itu. Ya. Atau orang yang menunjuk mengatakan sudah surat kuasa saya sudah saya batalkan, saya nggak mau dilanjutkan, ya sudah. Gitu kan. Yang keenam, seseorang yang diberi mandat dalam urusan jual beli tidak boleh menjualnya kepada dirinya atau membelinya dari dirinya. Ya. Jadi kalau dia dikasih mandat tolong jualkan rumah ini, lalu dia beli buat dirinya sendiri. Gitu kan. Kecuali memang dia mau beli transaksi udah, tidak usah diterima mandat. Jadi saya mau kasih surat kuasa tolong jual rumah saya di Surabaya. Mana rumahnya? Ini luasnya berapa? Udah saya aja yang beli deh dari awal. Nggak usah terima surat kuasa. Kemudian dia rekayasa nanti nawar menawar segala macam kesannya ada orang padahal dia sendiri pembelinya. Ini nggak boleh rekayasa keadaan. Ya, Allah Subhanahu Wa Taala Maha tahu masalah itu. Ingat teman-teman, setiap transaksi yang haram tidak ada berkahnya. Antum ambil rumah dengan cara rekayasa data, mobil kah, motor kah, apa saja tidak ada berkahnya. Maksudnya tidak akan bermanfaat. Kalau sesuatu yang halal, walaupun sederhana penuh dengan berkah, penuh dengan berkah. Makanan sedikit saja akan berkah kalau memang itu halal, banyak orang yang bisa makan. Makanan yang haram biar melimpah, tidak ada yang bisa makan. Allah SWT tidak berkahi. Seseorang yang diberi mandat, poin keenamnya, dalam urusan jual beli tidak boleh menjualnya kepada dirinya atau membelinya dari dirinya, anaknya, istrinya, atau orang yang tidak diterima kesaksiannya, karena akan dituduh berpihak pada keluarga atau melakukan nepotisme. Padahal kedudukan seseorang yang diberi mandat sebagai mudharib atau pelaksana dalam usaha kerjasama, penerima wasiat, sekutu, hakim, dan penerima wakaf. Ya. Semua ini harusnya tidak boleh dia lakukan kepada dirinya dan orang-orang terdekatnya. Baik, yang ketujuh, seseorang yang diberi mandat tidak bertanggung jawab atas hilang atau rusaknya barang yang dikuasakan kepadanya jika ia tidak berlaku teledor atau melampaui batas. Tapi jika kehilangan atau kerusakan barang tersebut dikarenakan keteledorannya atau perbuatannya yang melampaui batas, maka ia harus bertanggung jawab. Jadi apapun yang kita sedang diamanahkan oleh orang kita bawa. Kalau rusak bukan tanggung jawab kita, kalau kita tidak sengaja. Tapi kalau kita sengaja, yaitu berarti wajib untuk bertanggung jawab. Dan setiap muslim dia tahu bermuamalah sama Tuhan yang nggak boleh dari rekayasa, teman-teman. Antum bisa bohong di kantor, bisa bohong sama atasan, bisa bohong segala macam. Misalnya kita dititipin beli handphone, oh tadi di jalan saya dirampok orang, bohong. Allah punya cara nanti. Berapa nilai uang handphone itu, antum akan dihukum dengan senilai itu, bahkan bisa lebih berat daripada itu. Tak usah masuk ke zona haram, nggak ada manfaatnya. Haram itu dilarang oleh Allah, berarti mudaratnya besar. Nah, dan ini yang haram selalu lebih sedikit daripada yang halal. Maka kita tidak butuh masuk ke zona haram.
Sudah sering saya kasih contoh, babi haram, Allah ganti ayam, kambing, sapi, ikan, banyak gantinya. Tidak usah babi. Ya. Terus kenapa Allah ciptakan Ustaz? Ya supaya antum tahu ini loh babi mukanya, ini suaranya. Karena manusia suka rewel. Ya Allah, engkau haramkan babi, saya nggak tahu mukanya. Nah ini mukanya babi, ini suaranya, ini bahasa Inggris, ini bahasa Arab, ini bahasa Melayu. Jangan makan, haram. Udah, selesai. Ya. Tapi Allah ganti yang main. Kalau Allah kasih kita hawa nafsu mau makan daging tapi semua haram, wajar orang melanggar. Kita lagi pengen makan daging tapi tidak boleh, tidak ada yang boleh. Itu wajar orang melanggar. Tapi ini banyak yang haram itu hanya sedikit. Khamr nggak boleh, Allah ganti susu, madu, sirup, air putih, banyak sekali. Kenapa harus khamr? Tidak usah. Yang haram bukan untuk dicoba, dipelajari dan dijauhi, bukan dicoba. Tidak usah coba. Ini orang coba-coba dosa ini seperti orang yang naik motor, coba-coba deh saya mau ugal-ugalan jatuh, sakit gak sih? Ya pasti sakit lah, gitu kan? Tapi dia mau coba untuk apa? Jadi tidak usah coba zina, tidak usah coba khamar, supaya tahu. Kadang-kadang begitu bahasa syaitan. Ya supaya kau punya pengalaman, coba aja. Awalnya coba, ujungnya jadi ketagihan, kan gitu. Jadi nggak boleh, bukan untuk dicoba. Ditinggalkan. Ciri khasnya Abu Bakar radhiyallahu anhu, beliau tidak pernah sentuh khamar di masa jahiliyah, tidak pernah sembah berhala, tidak pernah. Itu akhirnya terbawa dengan setelah Islam. Orang yang sudah membiasakan fitrahnya baik maka akan terus terbawa. Dan memang kita disuruh begitu, istiqamah sampai meninggal dalam kebaikan. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah Tuhanmu dalam keadaan benar sampai kau mati. Ya. Kita teman-teman untuk menjadi orang yang ikut bertanding, bahkan menjadi salah satu dari kandidat juara, mudah, nggak sulit. Kita daftar, ikut bertanding, lalu kita lomba lari, mau juara satu, kita tinggal latihan, terus berusaha, nanti kita bisa dapat. Tapi yang sulit itu mempertahankan kejuaraan itu. Bagaimana antum juara satu terus selama antum masih ikut pertandingan itu? Kalau orang dari kelas 1 SD sampai selesai kuliah ranking 1 terus, itu luar biasa. Itu istiqomah. Kalau di agama itu yang ditekankan. Tapi kalau tahun ini ranking 1, tahun depan tidak lulus, tanda tanya ranking 1-nya. Kok bisa gitu? Baik, poin nomor 8, sah melakukan wakalah secara mutlak sehingga orang yang menguasakan dalam mewakilkan semua hak pribadinya kepada orang yang dimandatinya, di mana orang yang mewakili mengurusi seluruh hak pribadi orang yang memandatinya, kecuali dalam urusan yang seperti cerai, karena di dalam cerai harus ada kehendak atau niat dari orang yang hendak menceraikan. Jadi semua boleh kita wakilkan. Ini usaha saya, kamu kerjain semua ya. Ini rumah saya, kamu urus ya. Ini kebun saya, urus dan seterusnya. Itu dimandati semua boleh. Kecuali dalam perceraian, ini harusnya dia memang betul-betul sudah niat dia mau ceraikan, maka dia menulis di surat misalnya lalu dibawa kepada orang lain. Jadi nggak boleh misalnya seseorang si A mau ceraikan istrinya si B, lalu dia bilang sama C, kamu sampaikan ke dia ya, bilang saya ceraikan. Lalu si B bilang, atas nama si fulan saya ceraikan kamu. Dia bukan suami. Dan dia boleh, dia hanya mengatakan si fulan menyampaikan surat ini misalnya, tertulis. Nah ditulis itu kamu diceraikan. Ya, itu baru boleh. Itu yang dimaksud di poin sini. Yang kesembilan, jika orang yang mewakilkan itu menyuruh wakilnya supaya membeli satu barang yang telah ditentukan, maka orang yang mewakilinya tidak boleh membeli barang lain selain barang yang diperintahkannya. Dan jika orang yang mewakili itu membeli barang yang lain, maka orang yang mewakilkan bebas memilih antara menerima atau menolak. Begitu juga jika orang yang mewakili membeli barang yang cacat atau membeli barang yang disertai dengan penipuan secara terang-terangan, maka orang yang mewakilkan bebas memilih antara mengambil atau mengembalikannya. Nah, jadi kalau antum dititipin uang, ini beli ya pulpen merek ini, baik, pas ke sana nggak ada, nggak usah beli pulpen lain. Ya udah itu saja, disuruh telepon, ini pulpennya nggak ada. Kalau dia nggak angkat ya sudah, kita nggak beli dulu. Nggak usah, memang amanahnya begitu. Atau kalau mau lebih baik dari awal, kalau pulpen ini nggak ada, merek ini nggak ada, saya masih ada spare untuk pilih yang lain. Oh ya, pilih aja, yang penting harganya sama sekian, atau mereknya ini, atau bentuknya begini, misal. Ada pilihan, itu lebih baik. Ya, karena ada juga orang selalu ambil inisiatif sendiri.
Padahal sebenarnya pemilik uang tidak mau itu. Ini nggak boleh sama sekali, nggak boleh. Hati-hati teman-teman, kalau pemilik uang atau pemilik perusahaan mengatakan jangan beli kecuali dengan izinku, jangan lakukan kecuali dengan, lalu dia lakukan, ini haram semua bagi dia. Semuanya haram walaupun itu mendatangkan maslahat, tidak boleh. Nggak boleh. Perusahaan bilang misalnya belilah mobil merek A. Lalu dia datang, teman-teman ada temannya kerja di dealer B, dia beli B dengan alasan nanti dia saya sampaikan ini mobil lebih bagus ini, nggak bisa. Kamu diperintahkan A, nggak ada urusannya. Ada lagi lebih parah, seringkali dia pakai baju perusahaan, dia pegawai perusahaan, dia beli barang, dia ambil promo-promo dari barang yang dibeli. Beli mobil ini dapat motor misalnya, motornya diambil sama dia, dianggap itu punya dia. Haram semua ini, mencuri namanya. Banyak orang mencuri tapi tidak sadar, atau tidak mau sadar, pura-pura tidak tahu. Pura-pura tidak tahu. Mencuri namanya, sama saja mencuri. Kan kalau dibilang mencuri baru mau sadar ya. Ya begitu, mencuri namanya itu. Mengambil apapun hasil transaksi perusahaan berarti mencuri tanpa seizin pemilik perusahaan. Nggak boleh. Mau dapat hadiah payung kah, pulpen kah, baju kaos, bukan punya antum, punyanya perusahaan, punya pemilik uang. Kecuali kita belanja pakai uang kita, itu promosi buat kita semua. Tapi kalau bukan pakai uang kita nggak boleh. Ya, termasuk di sini masalahnya jangan direkayasa lagi ya. Kalau pergi ke satu perusahaan lalu kita memang dasarnya belanja buat perusahaan itu, lalu untuk mencari penghalalannya, udah uang perusahaan tidak usah saya pakai dulu kan ada di ATM, pakai uang saya dulu biasa dapat promonya. Nggak boleh, karena dasarnya barang ini dipesan oleh perusahaan. Jangan rekayasa-rekayasa. Kalau ini haram berarti haram, jangan cari lagi dari samping ada halalnya enggak, dari bawah ada halal enggak ada, haram ya, karena tidak ada konsekuensi hukum di situ. Kalau enggak tetap dilakukan ada konsekuensi hukum. Kemudian yang poin terakhir yang ke-10 adalah sah melakukan wakalah dengan memberikan upah, tetapi disyaratkan harus ditentukan upahnya dan dijelaskan tugas yang harus dikerjakan oleh seorang yang mewakilinya. Tolong belikan saya ini, uangnya harganya 1.950.000, 50.000 buat kamu. Jelas upahnya disebutkan dari awal. Tapi tidak boleh orang yang menerima mandat itu menentukan upah dia sendirian, bukan disepakati. Kalau misalnya kita dari awal mengatakan, baik saya nanti belikan, kebetulan saya mau ke Amerika, dia titip pesan apalah, beli apa, handphone, beli laptop, beli apa, ada produk di sana. Ya, saya katakan ini saya akan beli nanti insya Allah, tapi kan saya biaya transportasi ini segala macam, saya mau ada uang di situ, berapa notanya saya sampaikan. Oke lah, saya kasih kamu sebagai biaya transportasi $200 misalnya, tambahannya $100 dari awal disepakati. Tapi tidak boleh pemilik penerima mandat ini menaikkan sendiri, ya, merekayasa keadaan $1.000 jadi $1.200, dibuatlah nota palsu lah segala macam, ini nggak boleh. Hukumnya semuanya haram. Dan dari awal sudah kita bilang teman-teman, jangan mencari sumber yang haram. Ya, sumber haram tidak ada gunanya. Kebutuhan kita terbatas sekali kok. Ya, perut kita makan 1 piring nasi cukup. Mulut kita 2 sendok nasi, 3 sendok nggak bisa ngomong udah kembang semuanya bibinya gitu ya. Nah, ini nggak ada gunanya. Jadi kapasitas kita sedikit. Minum 1 gelas air sehari cukup seharian. Ngapain mencuri? Minum 1 gentong nggak bisa, nggak mampu kita. 1 bulan mungkin kita habisin. Maka harusnya hati-hati teman-teman. Baju yang kita pakai 2 lembar. Untuk apa mencuri? Panas, pakai 3 lembar panas. Gitu. Maka secukupnya saja. Pakai sepatu satu pasang. Antum mau 12 sepatu diketawain orang. Lalu untuk apa mencuri ini? Aneh orang-orang kadang-kadang mencuri, ngambil uang, nggak masuk di akal. Kadang-kadang seperti sudah Allah Subhanahu Wa Taala berikan orang-orang seperti ini kemiskinan depan matanya. Sebagaimana sabda Nabi SAW, siapa yang mengejar dunia targetnya cuma tahu dunia saja, nggak ada fikirannya bantu orang, sosial, akhirat nggak ada. Allah jadikan kemiskinan depan matanya. Biar mobil ada, rumah ada, nggak cukup-cukup. Dan siapa yang menjadikan akhirat targetnya, semuanya yang dia pikir bantu orang. Kalau ada keuntungan dapat dikasih dia terima. Tapi kalau enggak dia nggak mau. Memang lillahi ta'ala semua, maka Allah jadikan kekayaan dalam hatinya. Semuanya puas, cukup. Walaupun rumahnya kecil. Ya, itu yang kita butuhkan, ketenangan jiwa. Gitu. Ada orang subhanallah meja makannya dari marmer besar. Jenis makanannya mungkin ada 30-40 macam. Gak bisa makan.
Saya pernah lihat ada orang begitu, makanan macam-macam, dia mau makan apa ada, tapi dia cuma makan satu mangkok sayur saja. Udah nggak bisa, karena ini makanan yang bisa dia konsumsi. Subhanallah, ada orang tukang sampah, kerja sampah mungkin belum sempat cuci tangan, dikasih makanan bungkus, main sikat saja, nggak sakit-sakit. Kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, contoh surat perjanjian wakalah. Setelah basmalah dan hamdalah, bismillah dan alhamdulillah, selanjutnya disebutkan fulan A telah mewakilkan kepada fulan B, di mana keduanya dalam keadaan sehat, akalnya sempurna dan keduanya dibolehkan melakukan urusannya sendiri atau melakukan perbuatan hukum. Bahwa fulan A telah mewakilkan kepada fulan B untuk melakukan titik-titik, beli barang lah, beli rumah lah, jual rumah lah, apalah. Dan fulan A menerima perwakilan fulan B serta mengakuinya setelah keduanya bersaksi di hadapan fulan C dan fulan D yang ditetapkan pada tanggal sekian. Itu bahasan kita di poin D masalah wakalah atau surat mandat. Sekarang kita masuk ke poin E, sulh atau berdamai. Ya, setelah ada seteru, ada masalah, maka dalam Islam juga ada namanya perdamaian. Yang pertama pengertian sulh, ya, sulh ini tulisannya sad lam ha, sulhu, ya, sulh. Allah mengatakan fa aslihu baina akhawaykum, perbaikilah di antara persaudaraan kalian. Sulh adalah akad di antara dua orang yang berselisih atau berperkara untuk menyelesaikan perselisihan di antara keduanya. Misalnya, seseorang menuduh orang lain mengambil suatu hak yang diklaimnya sebagai miliknya, lalu tertuduh mengakui karena ketidaktahuannya terhadap penuduh. Kemudian tertuduh mengajak penuduh berdamai dengan tujuan menjauhi dan menghindari suatu permusuhan atau sumpah yang diwajibkan atas tertuduh yang menyangkal tuduhan tersebut. Ya. Artinya ini perdamaian lah intinya. Definisi ini adalah untuk menjelaskan boleh berdamai dalam Islam. Ya. Bahkan dianjurkan. Yang kedua, hukum sulh. Sulh sendiri dibolehkan berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat 128. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fala junaha 'alaihima an yusliha bainahuma sulha was-sulhu khair. Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyud atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik. Ya, ini negosiasi poin-poin yang perlu kita pertemukan antara dua pihak yang sedang berselisih. Juga sabda Nabi SAW dalam hadis riwayat Abu Dawud nomor 3594 dan Tirmidzi 1352, dan Tirmidzi menyatakan hadis ini hadis sahih. Kata Nabi SAW, as-sulhu bainal muslimina jaizun illa sulhan harrama halalan aw ahalla haraman. Sulh atau perdamaian di antara kaum muslimin diperbolehkan kecuali perdamaian untuk mengharamkan sesuatu yang halal atau menghalalkan sesuatu yang haram. Jadi perdamaian boleh, tapi tidak boleh damai kalau untuk mengejar yang haram, menghalalkan yang haram atau sebaliknya mengharamkan yang halal. Ya. Kemudian yang ketiga pembagian sulh. Sulh perdamaian dalam masalah harta dibagi menjadi tiga bagian. Yang pertama sulh karena pengakuan atau perdamaian karena pengakuan. Adapun yang dimaksud dengan sulh karena pengakuan adalah seseorang menuduh orang lain tentang suatu hak dan tertuduh mengakuinya. A menuduh si B, B akui, iya benar. Ada barang yang dititip, ada barang yang dikasih. Lalu tertuduh mengajak penuduh untuk berdamai, maka yang tertuduh tadi mengajak yang menuduhnya, maka kita damai saja dengan memberinya sesuatu karena tertuduh tidak mengingkari tuduhan tersebut. Misalnya memotong sebagian hutang tertuduh karena mengakui hutangnya, atau memberinya sebagian dari barang yang telah ditemukannya, atau penuduh mengakui seekor binatang yang ada di tangan tertuduh lalu tertuduh memberinya pakaian. Ini pengakuan secara umum lah. Ada barang saya sama kamu, kamu tadi pagi ada kambing saya masuk ke kandang kamu, masuk ke rumah kamu. Oh iya memang ada, udah selesai. Bagaimana perdamaiannya? Udah saya kembalikan. Kambing kamu yang mana, pilih saja yang mana.
diambil sama dia, bisa begitu. Atau negosiasinya misalnya sebagai tanda terima kasih saya balas kamu dengan ini dan itu. Sebagaimana dikasih contoh tadi oleh Syekh Abu Bakar rahimahullah. Yang kedua, suluh karena penolakan. Adapun yang dimaksud di situ ada footnote nomor 1412. Dikatakan menurut Imam Syafi'i rahimahullah bahwa suluh karena penolakan dianggap tidak sah. Berbeda dengan pendapat yang dikemukakan oleh mayoritas ulama. Kalau Imam Syafi'i tidak menerima poin ini ya, tapi jumhur ulama menerima. Adapun yang dimaksud dengan suluh karena penolakan adalah seseorang menuduh orang lain, si A menuduh si B, mengenai sesuatu hak, akan tetapi tertuduh menolaknya. Si B nolak, enggak, saya enggak pernah ditipin, saya enggak pernah ambil. Kemudian tertuduh mengajak penuduh untuk berdamai dengan memberinya sesuatu supaya si penuduh membatalkan tuduhannya, serta untuk menghindari permusuhan, dan supaya diwajibkan atas tertuduh yang tetap menolak tuduhan tersebut. Jadi misalnya si A tuduh si B tertuduh sekarang. Dia misalnya, kamu ambil makanan saya, kamu ambil ini dan itu, ternyata sudah dipakai atau pernah ambil uang, kemudian dia gunakan, disalahgunakan. Maka pada saat sudah dilaporkan ke polisi segala macam, mengaku si B, iya memang benar. Tapi di sini dia mau ngajak damai si A. Udah gimana kita damai? Negosiasinya gimana nih? Kira-kira kalau saya utang saya ditulis saja dalam setahun baru saya bayar, saya cicil setiap bulan misalnya. Ada poin-poin yang disepakati, maka itu boleh saja. Ya, itu boleh saja dia lakukan. Yang penting jangan tadi syaratnya tidak boleh pada hal-hal yang haram, ya. Tidak boleh pada hal-hal yang haram yang diharamkan dalam agama. Yang ketiga, suluh karena diam. Sedangkan dimaksud dengan suluh karena diam ialah seseorang menuduh orang lain mengenai suatu hak, kemudian tertuduh hanya berdiam, tidak mengakuinya serta tidak pula menolaknya. Lalu tertuduh mengajak penuduh berdamai dengan memberinya sesuatu supaya penuduh membatalkan pengakuannya dan menghindari permusuhan. Ini semua bagian-bagian daripada suluh yang ada dalam syariat. Poin nomor 4, beberapa ketentuan tentang suluh. Yang pertama, suluh atau berdamai mengenai sesuatu yang diakui tanpa mengambil bagian darinya, seperti jual beli mengenai sesuatu yang dibolehkan dan sesuatu yang dilarang, di mana beberapa ketentuan hukum dalam jual beli berlaku di dalamnya, seperti mengembalikan barang karena cacat, diberi kebebasan memilih dalam jual beli yang mengandung unsur tipuan, dan dibolehkan syuf'ah atau pengambilan secara paksa dari sekutu dalam harta yang belum dibagi. Jika seseorang menuduh orang lain telah menjual sebuah rumah kepadanya, lalu tertuduh mengakuinya, lalu tertuduh mengajak penuduh untuk berdamai dengan memberinya pakaian atas pengakuannya dengan suatu syarat bahwa pakaian tersebut tidak boleh diberikan kepada fulan misalnya, maka suluh demikian dihukumi tidak sah. Karena keberadaan suluh itu seperti jual beli yang jika di dalamnya terdapat persyaratan yang mengalami keabsahan akad, maka jual beli tersebut dihukumi tidak sah. Jadi misal gini, saya mau jual rumah ini sama kamu, tapi syaratnya kau tidak boleh jual sama fulan. Nggak boleh, tidak sah transaksi ini. Karena kalau kita sudah jual, dia bebas mau jual sama siapa saja, haknya dia, gitu kan? Maka ini mirip dengan hukum ini. Ya. Tidak boleh pada saat orang yang tertuduh mau negosiasi, kemudian dikasihlah hadiah dengan dia, misalnya tolong bantulah saya, gitu kan? Ya, ringankan buat saya memberikan pakaian ini supaya diringankan hukuman buat saya segala macam misal. Maka dia memberikan pakaian, tidak boleh dikasih syarat pakaian ini, tapi syaratnya kamu tidak boleh kasih dan itu ya. Ini seperti hukum jual beli. Sudah selesai, sudah dikasih, maka tidak boleh lagi kita mencampuri urusan itu. Jika seseorang mengakui piutang uang dinar saat ini, kemudian diadakan suluh dengan uang dirham dengan ketentuan bahwa pembayaran dilakukan dengan tempo, maka suluh demikian dihukumi tidak sah. Karena dalam transaksi penukaran mata uang disyaratkan pembayaran secara kontan di tempat transaksi. Ya. Jadi hati-hati teman-teman money changer dan segala macam ini, karena hukumnya berlaku seperti itu ya. Jadi kalau kita kan tukar dolar ke rupiah dan seterusnya, ini kan sama tadi. Orang tukar dinar dan nanti dibayar dengan dirham. Kalau jatuh tempo, ini bisa jadi tidak sah.
Kalau nanti ada apa namanya perubahan harga segala macam ini nanti bisa membuat ada kerugian dari salah satu dua pihak atau salah satu dari dua pihak. Jika salah seorang sekutu menjual sebuah kebun milik serikat, jadi ada kebun satu, misalnya meja ini kebun dibeli oleh dua orang, si A sama si B. Mereka berserikat dalam kebun. Jika salah seorang sekutu menjual sebuah kebun milik serikat, kemudian ia mengakui dan mengajak sekutu yang lainnya berdamai dengan memberinya separuh rumah, maka sekutunya berhak mengambil paksa yang separuhnya lagi. Lalu ia sekutu yang mengajak sekutunya berdamai dengan memberinya binatang, kemudian sekutunya menemukan binatang tersebut dalam keadaan cacat, maka sekutunya tersebut bebas memilih atau mengembalikannya atau mengambilnya. Jadi kalau saya beli kebun, saya sama si A beli kebun setengah-setengah, 100 juta, 50 juta, ternyata dia jual tiba-tiba tanpa izin saya tidak tahu, maka saya punya hak untuk mengambil secara paksa hak saya. Kenapa kau jual tanpa izin? Jadi ini yang dimaksud dalam poin ini. Sama juga dengan hewan. Hewan itu kalau diambil hewan itu dalam kondisi utuh, sehat, tidak boleh diganti dengan hewan yang cacat, sebagaimana disebutkan dalam contoh tadi ini. Demikian pula ketentuan yang berlaku dalam setiap suluh yang berbeda jenis barang yang didamaikan, di mana keberadaannya seperti jual beli dalam sejumlah ketentuan hukumnya. Yang kedua, dalam contoh beberapa ketentuan dalam suluh, jika salah seorang dari dua orang yang melakukan suluh mengetahui bahwa dirinya berdusta, niscaya suluhnya itu dihukumi batal atau tidak sah, dan harta yang diperolehnya melalui suluh dihukumkan haram. Kalau orang mau damai, ternyata dia memang tahu dirinya salah, tapi dia negosiasi untuk berdamai, ini salah, ya boleh. Jadi jangan sampai difahami teman-teman, oh ternyata negosiasi ini boleh walaupun kita buat salah. Enggak, bukan itu dimaksud ya. Jadi di sini tadi sudah kita bahas, kalau misalnya si A menuduh si B mengakuinya, maka berarti ada pengakuan tentang kesalahan di sini. Pengakuan ini sudah cukup untuk membuat negosiasi pada saat untuk menyelesaikan masalah bisa terjadi. Tapi bukan terjadi orang kalau buat salah nanti negosiasi, dia mencuri, dia bayar supaya dia tidak dihukum. Ini tidak boleh. Negosiasi pada sesuatu yang haram hukumnya, itu tidak berlaku dalam masalah ini. Dan jika salah satunya berdusta, maka secara otomatis dianggap batal suluh itu, walaupun dia berjalan tetap batal. Ya, jangan lupa hadis yang pernah saya sampaikan ya. Tidak ada seorang laki-laki yang sengaja mengiming-imingkan seorang wanita ya, untuk menikah dengannya sampai dia bersumpah atas nama Allah, tapi dia bohong. Demi Allah saya akan berikan kamu rumah, saya akan gini dan begitu. Setelah nikah bohong dia nggak lakukan. Istrinya tanya, mana janjimu? Ah, itu kan dulu janji. Itu cuma janji palsu saja. Nah, ini laki-laki Allah wa'ala, mungkin belum sunat barangkali. Jadi janji palsu saja semuanya. Gitu. Maka ini aneh ya. Kalau dia lakukan itu, kata Nabi SAW, tidak ada seorang laki-laki yang sengaja mengiming-imingkan wanita, kemudian ya ternyata dia bohong dan terhalalkanlah kemaluan wanita tersebut karena sumpah bohongnya, maka dia akan bertemu dengan Allah hari kiamat sebagai seorang pezina, walaupun dia statusnya suami resmi di dunia, tapi dia dianggap pezina oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tidak ada seorang laki-laki mengiming-imingkan orang lain untuk menghalalkan hartanya dengan berdusta, bersumpah atas nama Allah sehingga halallah harta orang tersebut, kemudian dia ya terbukti bohong, gitu kan? Maka dia akan bertemu dengan Allah hari kiamat sebagai seorang pencuri. Yang ketiga, barang siapa yang mengakui suatu hak atas dirinya tapi ia tidak menunaikannya kecuali jika diberi sesuatu, maka pemberian itu tidak halal baginya. Misalnya, seseorang mengakui bahwa dirinya memiliki hutang sebesar 1000 dinar, tapi ia tidak mau melunasinya kecuali jika dipotong dari hutangnya sebesar 500 dinar. Adapun jika pemotongan itu tidak disyaratkan oleh orang yang berhutang, melainkan atas kesadaran orang yang menghutangkan sebagai suatu kebaikan atau atas bantuan orang lain, maka diperbolehkan bagi orang yang berhutang untuk menerima pemotongan tersebut. Ya, jadi kalau misalnya ada orang hutang 1 juta, lalu dicarilah, saya mau kau harus bayar, dicari sama pemilik piutang. Akhirnya dia kena dikejar-kejar, ketemu, lalu dia mengatakan, saya mau bayar tapi cuma 500 ribu.
saya nggak mau bayar 1 juta. Ini haram, nggak boleh. Harus 1 juta. Tidak boleh dia memberikan syarat. Tapi kalau pemilik uang bilang, udah nggak apa-apa. Kalau kau tidak mampu, bayar saja yang kau mampu. Kalau dia bayar 500.000 saja, saya cuma mampu 500.000. Itu tidak ada masalah karena dari pemilik uang. Tapi dia sendiri nggak boleh. Ini dia zalim kepada orang lain. Adapun jika pemotongan itu tidak diisyaratkan oleh orang yang berhutang, melainkan atas kesadaran orang yang menghutangkan sebagai suatu kebaikan atau atas bantuan orang lain, maka diperbolehkan bagi orang yang berhutang untuk menerima pemotongan tersebut. Berdasarkan keterangan dalam sebuah hadis yang sahih, anna Rasulullah SAW kallama gurama Jabirin liyadha'u anhu syatra daini. Bahwasanya Rasulullah SAW melobi orang-orang yang menghutangi Jabir radhiyallahu anhu supaya mereka memotong separuh dari hutangnya. Hadis ini riwayat Bukhari nomor 2709. Jadi Jabir bin Abdullah pernah waktu meninggal ayahnya punya beberapa hutang. Maka dia pun datang kepada Nabi SAW. Maka Nabi SAW membayarkan hutang-hutangnya dan sisa hutangnya Nabi SAW melobi para pemilik piutang untuk memaafkan. Juga dalam riwayat lain disebutkan anna Ka'b bin Malik taqadabna Abi Hadradin dainan kana lahu alaihi fil masjid fartafa'at aswatuhuma hatta sami'aha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hujrati فخرج إليهما فنادى يا كعب فقال لبيك يا رسول الله فأشار بيده أن ضع الشطر فقال كعب قد فعلت يا رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قم فقده. Bahwasanya suatu ketika Ka'b bin Malik radhiyallahu anhu menagih hutang kepada Ibnu Abi Hadrad di masjid. Lalu suara keduanya terdengar gaduh karena ribut pemilik utang sama pemilik piutang, sehingga Rasulullah SAW dapat mendengarnya dari balik kamar beliau, karena kamar rumah beliau, rumah Aisyah pas sebelah masjid. Kemudian Nabi SAW keluar menemui atau mendatangi keduanya dan berseru kepada Ka'ab, wahai Ka'ab. Ka'ab berkata, aku memenuhi panggilanmu ya Rasulullah. Selanjutnya Rasulullah SAW memberikan isyarat kepadanya supaya memotong separuh hutang Ibnu Abi Hadrad atau Hadrad. Potonglah separuh hutangnya. Ka'ab mengatakan, telah aku lakukan ya Rasulullah. Mengenai Rasulullah SAW bersabda kepada Ibnu Hadrad, bayarlah hutangmu kepadanya. Sekarang kau bayar hutang, karena sudah dipotong setengah harga. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari nomor 2710. Hadis ini tentu khilaf di antara ulama tentang masalah penerapannya ya. Apakah ini berlaku hanya dari keputusan Nabi SAW ya pada saat itu, artinya hanya Nabi yang bisa ambil keputusannya, atau semua hakim ya. Apakah semua hakim bisa begitu? Misalnya ada orang berseteru di pengadilan, kemudian yang satu pemilik piutang, yang satu pemilik utang, ributlah keduanya, kemudian dilihat ternyata si pemilik utang tidak mampu membayar kecuali setengah. Apakah boleh hakim bilang kepada pemilik utang, udah kamu maafin aja setengahnya, setengahnya biar dibayar? Atau memang ini khusus untuk Nabi SAW? Maka ini khilaf di antara ulama. Ada yang mengatakan khusus ini berita Ka'b bin Malik khusus untuk Nabi SAW. Ada juga yang mengatakan berlaku untuk umumnya pemerintah muslimin, dia lihat maslahat dan mudaratnya yang ada. Yang keempat, jika salah seorang yang bersekutu mengajak sekutunya untuk berdamai dalam masalah tembok dengan memintanya supaya membuatkan sebuah jendela atau pintu pada tembok itu dengan ganti rugi yang telah ditentukan, maka suluh demikian dihukumi sah, karena suluh itu seperti jual beli. Ya, kalau ada tanah tadi, kebun ini saya beli setengah-setengah sama teman saya, kemudian kita sepakat dibangun tembok tengah-tengah, maka itu tidak ada masalah, itu juga dianggap sah. Contoh surat surah atau perjanjian surah, setelah basmalah dan hamdalah, bismillah alhamdulillah, dan salawat atas Nabi SAW, wassalatu wassalamu ala rasulillah, selanjutnya disebutkan Fulan A telah berdamai dengan Fulan B dalam hal pengakuannya bahwa dialah pemilik yang berhak atas sebuah rumah. Sebutkan sifat-sifat dan batas-batasannya.
yang kini berada di bawah kekuasaan Fulan B sebagai pihak tertuduh setelah keduanya bersengketa. Kemudian setelah itu si A, Fulan A mengakui pengakuan Fulan B yang dibenarkan oleh saksi yang ditetapkan menurut ketentuan syariat dengan memberikan uang sebesar titik-titik atau berupa suatu barang sebagai kompensasi yang sesuai dengan ketentuan syariat yang dilakukan dengan penuh kerelaan serta keduanya sepakat dan mengakuinya. Selanjutnya pihak A menyerahkan rumah yang didamaikan secara total kepada pihak B yang diterimanya menurut ketentuan syariat. Dan pihak kedua B menerapkan bahwa pihak pertama A tidak lagi mempunyai hak dan tidak boleh menuntut hak, mengakui, meminta kembali, memiliki, menguasai, mengambil manfaat atau menuntut manfaat dan mendapatkan sesuatu apapun dari rumah tersebut baik sedikit maupun banyak. Kedua belah pihak membenarkan ketetapan di atas secara keseluruhan dengan pengakuan yang sesuai dengan ketentuan syariat. Kemudian hal itu dilakukan dengan cara-cara sebagaimana mestinya surat yang dibuat pada tanggal sekian. Artinya ini contoh saja suratnya. Jadi masing-masing tulis sesuai dengan permasalahan yang sedang dihadapi. Tapi yang penting disunnahkan untuk menulis akad itu. Karena suluh ini perdamaian mirip dengan transaksi jual beli. Ya, jadi harus jelas semuanya apa saja yang dipermasalahkan dan apa yang akan didamaikan. Yang penting tadi syaratnya tidak boleh damai dalam hal-hal yang haram. Ya. Baik, kita masuk ke materi ke-8 sekarang. Setelah kita bahas dari itu terakhir materi ke-7 ya, tentang masalah wakalah dan sulh. Ya, surat mandat tadi, surat kuasa dengan kesepakatan damai. Sekarang kita masuk materi ke-8, ihya'ul mawat atau menggarap tanah yang tidak bertuan, fadlul ma atau kelebihan air yang dimiliki oleh seseorang, iqta atau penetapan seseorang hakim atas sebidang tanah bagi seseorang yang tanah itu tidak bertuan tentunya, dan hima melindungi tempat pengembalaan kambing atau domba atau sapi. Kita mulai dengan yang pertama, poin A-nya, ihya'ul mawat atau menggarap tanah yang tidak bertuan. Pengertian poin pertama, pengertian ihya'ul mawat. Ihya'ul mawat adalah seorang muslim menempati tanah yang tidak ada pemiliknya seorang pun dan memakmurkannya dengan menanaminya dengan pohon dan tanaman atau mendirikan rumah bangunan di atasnya atau menggali sebuah sumur di dalamnya, lalu tanah itu dikhususkan baginya dan menjadi miliknya. Jadi ini contoh saja ya, ini definisinya. Kalau kita pergi ke satu tempat, ingat memang syaratnya belum ada tuannya, belum ada pemiliknya tanah itu ya. Yang kedua, hukum ihya'ul mawat. Hukum ihya'ul mawat boleh menghidupkan tanah yang tidak bertuan ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW, man ahya ardan maitatan fahiyalah. Barang siapa yang menghidupkan atau menggarap tanah yang mati tidak bertuan, maka tanah itu menjadi miliknya. Hadis ini riwayat Ahmad nomor 14.226, Tirmidzi 1379. Hadis ini termasuk hadis yang sahih. Ya. Poin 3-nya, beberapa ketentuan hukum mengenai ihya'ul mawat. Yang pertama, kepemilikan tanah yang tidak bertuan tidak dengan serta-merta menjadi milik orang yang menggarapnya, kecuali jika memenuhi dua persyaratan, yaitu syarat pertama bahwa orang tersebut benar-benar menggarapnya dengan serius, yaitu dengan menanami pepohonan dan tanaman di atasnya, atau mendirikan bangunan atau menggali sumur di tempat yang diperkirakan banyak mengandung airnya. Dengan demikian yang dimaksud dengan ihya'ul mawat di sini tidak cukup hanya dengan menanami tanah itu dengan tanaman dan pohon, atau meletakkan tanda atau menghalanginya dengan duri dan lain-lainnya. Hanya saja dengan adanya tanda-tanda tersebut telah menempatkannya sebagai orang yang lebih berhak atas tanah tersebut daripada orang lain. Yang kedua, tanah itu bukan dikhususkan bagi seseorang atau bukan milik siapapun. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW, man a'mara ardan laysat bi ahadin fahuwa ahqqu biha. Barang siapa yang memakmurkan tanah yang bukan milik siapapun, maka ia berhak atas tanah tersebut. Hadis ini riwayat Bukhari nomor 2335. Perlu saya titik beratkan dulu poin pertama ini ya. Maksudnya
tentang masalah poin ketiga, ketentuan hukum mengenai ihyaul mawat. Kan tadi bisa menjadi milik kita kalau tidak ada pemiliknya. Itu dulu kita garis bawah ya. Di zaman Nabi SAW memang ada wilayah-wilayah tidak masuk dalam kekuasaan orang. Ya. Seperti misalnya kota Madinah. Kota Madinah itu batasannya misalnya ada bentengnya. Di luar daripada itu ada padang pasir apa, belum ada pemiliknya. Belum ada pemiliknya. Beda dengan zaman kita sekarang. Zaman kita sekarang kalau tidak ada pemilik dari masyarakat maka dikuasai oleh pemerintah, kan gitu. Kalau ada pemerintah berarti sudah milik pemerintah. Maka ini harus izin dengan pemerintah, tidak bisa spontanitas menjadi hak milik kita. Kecuali kalau pemerintah mengatakan wilayah timur Jakarta ini paling ujung misalnya itu semuanya sekian hektar, boleh siapapun yang tempatnya jadi milik dia, ya sudah. Jadi tinggal dia patok berapa luas dan dia makmurkan tanah itu, maka jadi milik dia. Maka ini perlu digarisbawahi dulu ya. Karena di zaman Nabi SAW sekali lagi biasanya wilayah-wilayah itu punya benteng-benteng. Keluar daripada itu kayak bukan wilayah kekuasaannya mereka, kayak tidak bertuan tanah itu. Ya. Maka itu semuanya masuk dalam bahasan ini. Tapi kalau di zaman sekarang sekali lagi sudah menjadi milik pemerintah. Ya. Bahkan biasa hutan-hutan dilindungi segala macam, kan itu berarti harus izin pemerintah setempat. Kemudian poin 2-nya dalam beberapa ketentuan hukum tentang ihya mawat ini ya. Kalau poin pertama, kepemilikan tanah yang tidak bertuan tidak dengan serta-merta menjadi milik orang yang menggarapnya kecuali jika dia benar-benar mengurus itu dengan serius dan tanah itu yang kedua bukan milik orang lain ya. Kalau terbukti itu milik orang lain tidak boleh, harus tinggalkan. Nah, di Indonesia malah ada lebih parah, sudah jelas-jelas punya orang lain sengaja dibangun ya. Dan ini kita sayangkan, bahkan pernah terjadi. Saya pernah itu di Surabaya, saya pas di sana, kemudian ada satu kayak pemukiman gitu, lumayan banyak rumah. Mungkin rumahnya itu kalau dihitung-hitung tidak kurang dari 50 rumah, tapi kecil-kecil. Itu sudah turun-temurun, rupanya mereka sudah transaksi jual beli, bahkan ada musolanya. Ternyata tanah itu semua milik orang non-muslim. Dan dia tidak berani mau ngambil karena banyaknya orang di situ gitu. Ini nggak boleh, zalim ini ghasb namanya. Mengambil bukan hak kita, nanti ada bahasan sendiri masalah itu. Walaupun orang kafir nggak boleh teman-teman. Ya. Tak boleh bilang ini kan tanah miliknya Allah. Ada orang begitu, nggak bisa. Miliknya Allah ya, tapi Allah amanahkan. Ada orang dikasih, walaupun orang kafir kita nggak boleh buat kezaliman ya. Nggak boleh sama sekali. Kemudian yang kedua, jika tanah itu berdekatan dengan satu perkampungan atau merupakan bagian dari wilayahnya, maka seseorang tidak diperbolehkan menggarapnya. Nah, tadi ini yang saya titik beratkan. Kalau sudah ada milik pemerintah, berarti sudah tidak boleh main sembarangan garap di sini, kecuali atas izin penguasa daerah tersebut. Ya. Karena hal itu mungkin terkait dengan kepentingan umum kaum muslimin, sehingga dengan memiliki dan menggarapnya akan mendatangkan kesulitan bagi mereka. Jadi tidak boleh spontanitas jadi milik kita. Yang ketiga, barang tambang yang ada di tanah yang tidak bertuan tidak dapat dimiliki oleh penggarapnya karena menggarapnya. Baik barang tambang dimaksud itu berupa garam, minyak, atau barang tambang yang lainnya. Karena hal itu berkaitan dengan kepentingan umum kaum muslimin. Hal ini berdasarkan keterangan di dalam sebuah riwayat bahwasanya Rasulullah SAW pernah memberikan tambang garam yang terdapat di tanah yang tak bertuan kepada penggarapnya. Kemudian seorang sahabat mengusulkan supaya pemberian itu dikaji ulang, dan akhirnya Nabi SAW menarik kembali pemberian tambang garam itu dari penerimanya. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud nomor 3064 dan Tirmidzi 1380 dan beliau menghasankannya. Ya, artinya kalau ada orang menggarap satu tanah, maka tidak boleh spontanitas jadi milik dia tanah itu sampai dipastikan dua hal tadi. Dia menggarap sempurna, memang dia hidupkan tanah itu, atau yang kedua tidak boleh ada pemiliknya, gitu kan? Kalaupun dia sampai menggarap, ya, kemudian dia dapat tanah memang tidak bertuan, walaupun di zaman kita sekarang sudah tidak ada ya. Peta dunia itu sudah jelas ini wilayah negara ini, wilayah negara ini. Jadi bisa dikatakan tidak ada tanah di muka bumi ini tidak bertuan. Masuk dalam pemerintahan inilah, pemerintahan itulah ya.
Kalaupun misalnya dia garap tanah tersebut, misalnya dia menggarap tanah tertentu dengan izin pemerintah, maka kalau dia temukan sesuatu yang sifatnya tambang, nggak boleh langsung jadi hak dia. Tanah bisa dipakai sama dia, tapi hak itu harus dilaporkan sama dia. Misalnya pemerintah bilang tadi, daerah timurnya Jakarta ini sekian hektar silakan dipakai, yang tinggal situ bisa jadi milik dia. Jadi milik dia, tapi kalau dia temukan tambang, di sini dalam poin ini kata Syekh Abu Bakar dia harus laporkan. Karena itu untuk maslahat umum, bukan buat dia pribadi. Cukup sudah dia mendapatkan tanah. Nanti mungkin bisa pemerintah menggantinya dengan tanah yang lain, lalu itu dikelola sebagai aset untuk maslahat umum. Yang keempat, jika seseorang, jadi sampai poin sini masalah tambang ini, dan ingat ya, kita harus selalu berpikir tentang maslahat umum. Dan saya sudah bilang tidak bisa terlepas kehidupan seorang muslim antara semua jenjang kehidupan kayak sosial, ekonomi, politik, ini nggak bisa lepas satu sama yang lain, berhubungan. Jadi tidak mungkin orang menjadi seorang ekonomi yang baik, politikus yang baik kalau dia tidak orangnya sosial. Tidak mungkin juga ya orang-orang itu melakukan kegiatan sosial kemudian dia tidak akan mendapatkan ekonomi yang baik, itu nggak mungkin. Karena dia bersedekah, Allah akan kasih. Ini komponen yang saling berhubungan satu sama yang lain. Poin keempat, jika seseorang mendapatkan air yang berlimpah pada tanah mati, tidak bertuan yang digarapnya, maka ia lebih baik atas air itu. Maka ia lebih berhak atas air itu daripada orang yang selainnya, sehingga ia boleh mengambilnya paling dahulu menurut kebutuhannya sebelum siapapun, sedangkan selebihnya diperuntukkan bagi kaum muslimin. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW, an-nasu syuraka'u fi thalatha fil ma'i wal kala'i wan nar. Manusia bersekutu dalam tiga perkara, air, rumput dan api. Di situ disebutkan manusia, ada putnot nomor 1418. Lafaz manusia tidak terdapat dalam riwayat Imam Ahmad dan Abu Daud, yang ada adalah lafaz kaum muslimin. Adapun lafaz manusia adalah riwayat yang syadz atau masih perlu ditelusuri. Artinya manusia di sini yang paling tepat adalah kaum muslimin. Ya. Kaum muslimin bersekutu dalam tiga hal. Karena kalau dibilang manusia berarti orang kafir pun masuk. Padahal sebenarnya Nabi SAW dan titik beratkan umat Islam itu boleh bersekutu dalam tiga hal: air, rumput dan api. Hadis ini diriwayatkan Imam Ahmad nomor 22.573. Jadi kalau misalnya teman-teman punya sumur, bor di rumah, mata air, lalu kemudian air tersebut melimpah sementara tetangga semua mati airnya, nggak boleh kita tahan, kasih ke orang, bagi kepada orang lain. Ya, kecuali memang dasarnya semua masing-masing sudah punya, ya sudah. Tapi kita boleh berbagi, bahkan dianjurkan berbagi sama orang lain. Ya. Itu juga dengan rumput-rumput, karena rumput tumbuh sendiri. Maka kita berbagi sama orang lain, boleh saja. Begitu juga dengan api. Kalau kita lagi membakar api unggun, ada yang datang minta, maka kita kasih dia. Mungkin dia juga mau membakar di sebelah sana karena lagi dingin, lagi di padang pasir, lagi di hutan, segala macam, kita berbagi dengan mereka. Ada catatan di sini, adapun batas daerah terlarang kepemilikan tanah dari sumur yang terdapat di tanah mati ialah jika sumur tersebut telah ada sejak lama sebelum digarap, sementara penggarapnya hanya memperbaharui penggaliannya, maka batas daerah terlarangnya adalah 50 hasta darinya. Sedang jika sumur itu digali oleh penggarapnya dengan penggalian yang baru, maka batas daerah terlarangnya adalah 25 hasta darinya, di mana pemilik sumur berhak memiliki tanah yang ada di sekitar sumur dengan jarak tersebut, karena sebagian salaf pun telah melakukan hal tersebut. Dan juga berdasarkan keterangan dalam satu riwayat, harimul bi'ri maddu risyaiha, batas daerah terlarang dari sumur yang terdapat di tanah mati adalah sepanjang tali timbahnya. Hadis ini riwayat Ibnu Majah, walaupun hadis ini lemah tapi sebagian ulama memakainya. Jadi kalau misalnya antum datang ke satu tanah, tapi sekali lagi ya, di zaman kita agak sulit ini karena semua wilayah sudah dipatok oleh semua negara, batas-batas negara. Tapi kalau zaman dulu tidak seperti itu. Ya, jadi kota-kota, jadi ada di antara kota sama kota itu tidak ada pemiliknya. Nah, orang kalau datang ke tanah-tanah tidak bertuan ini, lalu kemudian ada air. Nah, kalau air itu sudah ada sebelumnya, maka dia punya wilayah yang dia bisa banguni, hak dia kuasai 50 hasta dari sumur itu.
Ya, kalau dia gali sendiri maka 25 hasta. Ini memang disebutkan tadi. Daerah terlarang maksudnya daerah yang dia batas maksimal dia bisa kuasai. Batas daerah terlarang, poin yang lain, batas daerah terlarang kepemilikan tanah dari pohon atau pohon kurma yang terdapat di tanah mati ialah sepanjang dahannya atau pelapahnya. Barang siapa yang memiliki pohon di atas tanah mati, maka ia berhak atas pohon yang terdapat di sekitarnya sepanjang dahannya atau pelapahnya. Berdasarkan sabda Nabi SAW, harimun nakhlati maddu jaridiha. Batas daerah terlarang dari pohon kurma adalah sepanjang pelapahnya. Hadis ini diriwayatkan Ibnu Majah nomor 2489. Nah, artinya kalau kita tanami tanah tidak bertuan, kita tanami tanaman, maka pohon itu punya kita. Dan kalau menjungkal ya, menjuntai pelapa kurmanya, batang kurmanya itu, maka sebatas itulah kepemilikan dia. Kalau di bawah itu ada pohon-pohon kurma kecil jadi milik dia semua, gitu kan? Itu dimaksud dalam poin ini. Batas kepemilikan tanah dari rumah yang dibangun di atas tanah mati. Sekarang kita pindah ke bangunan. Batas kepemilikan tanah dari rumah yang dibangun di atas tanah mati adalah seluas tanah yang ada di sekitarnya tempat untuk pembuangan sampah atau pemberhentian unta atau parkir mobil. Seseorang yang membangun rumah di tanah mati, maka ia berhak atas tanah yang ada di sekitarnya menurut adat kebiasaan setempat. Artinya tidak boleh juga orang datang ke satu lereng gunung, dia anggap gunung ini semua punya dia. Ya. Jadi yang dia batas adalah kalau ada bangunan dia bangun, hanya bangunan itu dengan cukup untuk kandang unta kalau zaman dulu atau parkiran mobil kalau sekarang. Kalau dia bangun rumah misalnya 10 kali 10 meter, untuk mobil misalnya 5 meter, ya sudah cukup itu. Tidak boleh semua wilayah dia kuasai, karena wilayah itu masih bisa ditinggali oleh orang lain. Dan mirip tadi dengan pohon yang dia tanam. Jadi kalau misalnya dia datang ke satu wilayah padang pasir 1 hektar atau sebuah tanah luas 1 hektar, ditanam sama dia pohon mangga 1 buah saja. Tidak boleh dia bilang ini semua tanah punya saya. Ya dia tanam satu ya satu, dia tanam 10 pohon ya 10 pohon. Karena poinnya adalah menggarapnya ini menjadikan dia pemilik juga di sini, sebagaimana syarat tadi sudah kita sebutkan. Tapi dengan syarat ya ini tanah tidak bertuan. Kalau sudah ada pemerintah sekarang dia harus izin dengan pemerintah itu. Sekarang kita masuk ke poin B, masalah fadlul ma, atau kalau orang memiliki kelebihan air. Memiliki kelebihan air. Pengertian fadlul ma, fadl artinya kelebihan ya, ma itu air. Adapun yang dimaksud dengan fadlul ma ialah seseorang muslim memiliki air sumur atau air kali yang melebihi batas kebutuhannya, baik untuk minumnya atau menyirami tanaman ataupun pepohonannya. Poin 2-nya, hukum fadlul ma. Jika seorang muslim memiliki kelebihan air dari ukuran kebutuhannya, maka ia wajib memberikannya kepada orang yang membutuhkannya dari kaum muslimin tanpa dipungut bayaran. Hal itu berdasarkan sabda Nabi SAW, la yuba'u fadlul ma'i liyuba'a bihil kala. Ya. Kelebihan air tidak boleh dijual sehingga seakan-akan rumput dijual dengannya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim nomor 1566. Kemudian juga sabda Rasulullah SAW, la yumna'u fadlul ma'i liyumna'a bihil kala'a atau kala'u. Kelebihan air tidak boleh ditahan sehingga karenanya seakan-akan rumput ditahan, tidak boleh makan, tidak boleh dimakan atau hewan ternak. Hadis ini dalam redaksi yang lain ada footnote nomor 1423, la tamna'u fadlal ma'i liyamna'a bihil kala. Janganlah kamu menahan kelebihan air sehingga seakan-akan dia menahan rumput dengannya. Karena di masa Rasulullah SAW para pengembala melarang pengembala lainnya untuk memberi minum hewan ternak mereka dari sumber atau mata air yang ditemukan oleh pengembala pertama, yang konsekuensinya akan menyebabkan hewan gembalaan lainnya kehausan sehingga setelah memakan rumput-rumputan, agar mereka menjauh dari tempat tersebut untuk mencari sumber air lain dan rumputan, sehingga rumput di daerah tersebut hanya dimakan oleh hewan ternak penggembala yang pertama. Oleh karena itu Rasulullah SAW melarang hal tersebut. Ini keterangan di footnote ini memberikan kita frame-nya ya, batasannya seperti itu. Jadi di zaman Nabi SAW terjadi kasus. Apa yang dimaksud dengan janganlah tidak boleh kelebihan air ditahan oleh orang lain?
Dulu pernah terjadi kasus di zaman Nabi SAW, pengembala-pengembala sering tidak bawa kambing-kambing mereka untuk mereka ke padang pasir. Nah kadang-kadang dia temukan mata air di situ, ya, atau sudah ada sumur, maka dia mengklaim itu punya dia. Ini tidak dibolehkan. Ya, ini tidak dibolehkan. Ya, dia boleh minum di situ, dia boleh kasih hewan-hewan ternaknya, tapi tidak boleh dia larang pengembala lain, gitu kan? Kecuali kalau dasarnya dia misalnya di padang pasir dia cuma temukan satu botol air, peninggalan orang atau siapa punya satu botol, dia sudah kehabisan air, dia butuh sama hewannya. Kalau dia bagi ke orang lain mungkin dia mati kehausan, dia mau minum duluan, dia punya hak duluan untuk minum, dia berbagi sama orang lain silahkan. Tapi di sini boleh orang lain tidak mengambil dari dia, kecuali yang lebih. Makanya kita katakan fadlul ma, kelebihan air. Selama kebutuhan dia sudah terpenuhi, dia bagi ke orang lain. Ya, dan ini tidak boleh dipungut biaya di sini ya. Tentu ini tidak masuk teman-teman, tidak masuk sama sekali kalau ada orang yang mengelola air kayak sekarang air mineral ya. Ada mata air dia temukan di mana atau sengaja dibor, dicari tempat yang baik, kemudian dia sewa dengan pemerintah karena itu punya pemerintah misalnya, dikelola sekian tahun maka dibisniskan, itu tidak ada masalah, bukan ini yang dimaksud ya. Karena itu memang dikelola sama dia dengan izin pemerintah yang sudah jelas pemilik di sini tanah. Pemerintah akan jadi pemilik tanah di sini ya. Kecuali kalau tanah tadi betul-betul tidak ada pemiliknya, maka itu berarti punya umum. Poin nomor 3, beberapa ketentuan hukum tentang fadlul ma. Yang pertama, pemberian kelebihan air ini tidak ditentukan waktunya kecuali setelah tercukupinya kebutuhan. Jadi harus memang yang menemukan yang punya hak lebih dahulu menikmati air tersebut. Yang kedua, orang yang diberi adalah orang yang membutuhkan. Dan yang ketiga, pemberi itu tidak boleh memudaratkan pemberinya. Dan arti kata memang dia di sini mendahulukan kebutuhan-kebutuhan dia sampai selesai. Ya intinya teman-teman jangan bakhil dan pelit dengan masalah air yang kita miliki di sini ya. Tapi ini tentu pada saat memang orang lain tidak mendapatkannya. Tidak boleh juga kita mengatakan kepada tetangga kita, kan keutamaan berbagi air itu besar, maka saya pasang selang air dari keran kamu, tapi dia nggak mau pakai keran dia, supaya tetangganya yang bayar. Nggak boleh, haram hukumnya. Baik, kita masuk sekarang ke masalah C, poin masalah ikhfa. Dan ini yang mirip dengan bahasan tadi sebenarnya, yaitu tentang masalah pemerintah yang memberikan sebidang tanah untuk dikelola oleh masyarakat tertentu yang ditunjuk oleh pemerintah. Itu namanya ikhfa. Poin nomor 1, pengertian ikhfa. Adapun yang dimaksud dengan ikhfa adalah penetapan seorang hakim atau seorang imam atau pemimpin atas suatu lahan dari lahan umum yang tidak ada pemiliknya kepada seseorang yang hendak memanfaatkannya dengan menanami berbagai macam tanaman atau menjadikannya sebagai tempat mengembala yang rumputnya dipelihara atau mendirikan sebuah bangunan dengan status hak guna pakai atau hak milik. Ya, ini artinya ikhfa. Bolehnya pemerintah memberikan potongan tanah kepada orang tertentu. Yang kedua, hukum ikhfa. Hukum memberikan sesuatu lahan atau dari hukum memberikan sesuatu lahan dari tanah mati kepada seseorang yang akan memakmurkannya yang dilakukan seorang imam adalah boleh, tetapi tidak bagi yang selainnya. Karena pada masa Rasulullah SAW pemberian suatu lahan dari tanah mati dilakukan langsung oleh beliau sendiri Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada putnot nomor 1425 sebagaimana diterangkan oleh Asma binti Abi Bakar radhiyallahu anhu majma'in, istri Az-Zubair radhiyallahu anhu, dalam hadis muttafaqun alaih riwayat Bukhari nomor 3151, Imam Muslim 2182, kuntu anqulun nawa min ardi Zubair allati aqta'ahu Rasulullah SAW ala ra'si wa hiya ala thuluthai farsakh. Aku memikul bibit kurma di atas kepala dari tanah yang diberikan oleh Rasulullah SAW kepada Az-Zubair berjarak 2/3 farsakh. Kemudian sepeninggal beliau dilakukan oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu
Selanjutnya dilakukan oleh Umar radhiyallahu anhu, setelah itu dilakukan oleh khalifah atau pemimpin umat yang berikutnya. Artinya pemerintah bisa menentukan tanah tergantung kebutuhannya. Kalau kita sekarang kan hitungan meter. Ya, di zaman dulu ada hitungan sebidang, ya, sebidang tanah, farsakh sebidang tanah orang tentukan udah sekian meter. Ada juga beberapa wilayah menjual dengan cara itu ya. Langsung aja satu kafling luasnya 10 kali 20 meter udah langsung dijual dengan cara itu, dan seterusnya. Ini tergantung kebiasaan. Yang jelas masyarakat dalam Islam dibolehkan pemerintah menentukan tanah yang tidak bertuan, tidak ada pemiliknya, untuk orang tertentu yang mengelolanya. Poin nomor 3, beberapa ketentuan hukum tentang iqta. Yang pertama, pemberian lahan hanya boleh dilakukan oleh seorang imam atau pemimpin negara dan tidak boleh dilakukan oleh selainnya, karena tidak diperbolehkan bagi seseorang yang bukan imam untuk mengelola aset milik umum. Yang kedua, seorang imam tidak boleh memberikan suatu lahan kepada seseorang melebihi batas kemampuannya dalam mengelola atau memakmurkannya. Misal dia kasih sekian banyak, sekian luas, pada orang itu tidak bisa kelola. Yang ketiga, jika penerimanya tidak mampu memakmurkannya, maka seorang imam berhak menarik kembali lahan tersebut dengan tujuan memelihara kemaslahatan umum. Dan yang keempat, seorang imam berhak memberikan suatu lahan kepada seseorang yang dikehendakinya untuk sarana umum, misalnya tempat berjualan di pasar atau lapak, halaman-halaman umum dan jalan raya yang luas, selama hal itu tidak menimbulkan madarat bagi kepentingan manusia secara umum. Dalam hal ini penerima lahan tersebut tidak boleh memilikinya, tapi ia lebih berhak memanfaatkan daripada orang lainnya atau orang selainnya. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW, "Man sabaqa ila ma lam yasbiq ilaihi muslimun fahuwa ahaqqu bihi." Barang siapa yang lebih dahulu atas sesuatu yang tidak dicapai oleh seorang muslim, maka ia lebih berhak atasnya. Hadis ini riwayat Abu Daud nomor 3071 ya. Jadi poin nomor 4 ini memastikan kalau pemerintah boleh, sekarang di DKI aja banyak begitu ya, tanah-tanah Pemda misalnya kemudian dikelola oleh masyarakat, nanti mereka bagi hasil, maka dibangunlah mall ini, pasar ini, segala macam. Nah ini termasuk yang dibahas masalah itu. Ya boleh dia dengan hak guna atau akad bagi hasil dan seterusnya, ini semua masuk dalam bahasan ini. Poin nomor 5, seseorang yang diberi tempat duduk oleh seorang imam atau ia lebih dulu mendudukinya tanpa dipersilahkan lebih dahulu oleh seorang imam, maka ia tidak boleh memudaratkan siapapun dengan menghalangi cahaya yang memancar kepadanya atau menghalangi pandangan para pembeli untuk melihat barang dagangan yang diperlihatkan untuk dijual. Berdasarkan sabda Nabi SAW, "La darar wa la dirar." Tidak boleh membahayakan dan tidak boleh membalas bahaya yang ditimbulkan oleh orang lain. Hadis riwayat Ibnu Majah nomor 2340. Catatannya, jika air suatu lembah mengalir, maka kaum muslimin boleh memanfaatkannya, yang dimulai dari orang Islam yang berada di atas lembah tersebut, kemudian orang Islam yang berada di atasnya lagi, dan seterusnya hingga habis lahan-lahan yang hendak disiram atau air itu habis ya. Dan di poin kelima ini tentunya tidak boleh teman-teman, kalau misalnya ada orang ditunjuk oleh pemerintah, kamu si fulan boleh mengelola tanah di Jakarta Timur sebelah sana, ada sekian hektar tanah, kelolalah misalnya, misal dikatakan oleh pemerintah 1 hektar. Misal tanah itu ada 10 hektar, ada 9 hektar lagi. Dia nggak boleh sengaja membuat tembok menutupi orang supaya tahu di situ ada lahan. Karena dia cuma dikasih 1 hektar, dia nggak boleh tutupin. Ini yang dimaksud di sini. Seseorang yang diberi tempat duduk, maksudnya dikasih kesempatan oleh imam untuk mengelola, ya, yang lebih dahulu menduduki tanpa dipersilahkan lebih dahulu oleh seorang imam, maka dia tidak boleh memudaratkan siapapun. Ya, tidak boleh dia memudaratkan siapapun dengan menghalangi cahaya memancar kepadanya. Maksudnya jangan sampai dia tutupi supaya orang tidak bisa lihat. Ngerti nggak? Padahal di belakangnya ada 9 hektar lagi yang bisa dipakai, yaitu lahan umum. Maka ini tidak dibolehkan. Ini dimaksud sini, dan tidak boleh menghalangi cahaya yang memancar kepadanya atau menghalangi pandangan para pembeli.
untuk membeli atau melihat barang dagangan yang diperlihatkan untuk dijual. Ya, berdasarkan sabda Nabi SAW, la darar wa la dirar. Jadi tidak boleh. Jadi tidak boleh juga teman-teman kita misalnya punya toko kios di pasar, kemudian toko kios itu kan berdekatan-dekatan, biasanya berdekatan ya. Maka tidak boleh kita sengaja tutupin tokonya orang lain dengan banyak promosi apa sehingga dia tertutup. Orang lain nggak bisa lihat toko dia. Ini nggak boleh sama sekali. Ya. Sekali lagi kalau kita malah berbuat sosial baik, maka itu sangat positif. Itu sangat baik, sangat positif ya. Malah itu memudahkan Allah SWT datangkan keuntungan kepada kita ya. Lahan-lahan yang sama dekatnya dengan sumber air harus dibagi di antara mereka sesuai dengan besar dan kecilnya lahan mereka. Jika mereka saling berebutan, maka hendaklah dilakukan pengundian di antara mereka. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Ada nomor 1428 di bawah. Hadis ini nomor 2483. Dari Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW telah memutuskan dalam mengambiri ke kebun kurma yang airnya berasal dari sumber air, bahwa kebun kurma yang ada di atas mendapatkan air sebelum kebun kurma yang ada di bawah, dan airnya dibiarkan menggenang hingga mencapai 2 mata kaki. Kemudian air dialirkan ke kebun yang ada di bawahnya. Demikian seterusnya hingga air meliputi seluruh kebun kurma yang ada, atau hingga air itu habis. Berdasarkan juga sabda Nabi SAW, Isqi ya Zubair, thumma arsilil ma ila jari. Hai Zubair, siramlah lahanmu, kemudian setelah itu alirkan air ke lahan tetanggamu. Hadis ini riwayat Bukhari nomor 4585. Jadi misal ada sebuah gunung, di atas gunung ada mata air ditemukan, ya. Dan kemudian pemerintah membolehkan masyarakat mengelola tanah itu. Berteraplah itu ya kebun-kebun, terap begini, nanti bawah lagi ada terap lagi kebun atau sawah ya. Maka sumber mata air ini harus dipakai untuk semua orang. Tetapi orang yang lebih berhak memakai adalah yang lahannya paling dekat dengan sumber air itu. Dan Nabi SAW batasi genangan 2 ukuran mata kaki di sini dikatakan. Ya. Jadi kalau kurang lebih mungkin 10 cm ya, 10 cm atau 15 cm. Kalau sudah tergenang air di setiap batang pohon kita, maka setelah itu harus dialirkan ke orang yang tetangga di bawah dan seterusnya sampai semuanya terpenuhi dengan itu. Itu yang dianjurkan di dalam hadis ini. Ya, tapi kita boleh memakainya terlebih dahulu. Ya. Dan orang kalau berbagi dengan orang lain, berarti teman-teman sekalian, misal kita punya perairan yang bagus, kita punya pertanian bagus, kita sudah alirkan air dan ternyata tetangga kita kerepotan, mesin airnya mati lah, segala macam sumber airnya tidak ada, kita berbagi pada dia. Berpikirlah sosial teman-teman, jangan selalu berpikiran masalah pendapatan di sini. Bantu dia, maka setiap pohon yang hidup kita panen pahalanya, setiap uang yang didapatkan dia akan dapat pahalanya. Berapa banyak keluarga yang hidup makan dari padi itu, dari buah itu panen pahala semuanya. Ya. Nah, ini harus didahulukan daripada selalu berpikir keuntungan. Akan sangat repot seseorang hidup. Ini perlu digarisbawahi ya. Akan susah sekali hidup kita kalau setiap kenalan sama orang yang kita pikirkan pertama, saya dapat untung apa dari orang ini. Nah, iya, ada orang begitu sehingga dia susah bergaul sama orang, dibatasi sekali. Kalau kawan dia lihat tidak ada lagi keuntungannya, sudah ditinggalkan. Ini juga terjadi kadang-kadang pada suami istri. Karena melihat ini orang mampu atau orang ini tampan atau cantik, begitu hilang itu maka hilang semuanya, ya kan? Maka ditinggal. Maka ini keliru. Dalam Islam tidak ada ini. Tidak ada. Sampai dalam Islam ada namanya hukum zihar. Tadi sudah saya jelaskan. Enggak boleh suami bilang kamu sudah seperti ibu saya. Loh, istrimu sudah pernah khidbah dengan kamu, paling tidak, gitu kan? Sedangkan kalau sudah akad nikah saja, apalagi sudah biologis, maka ada hak waris. Begitu juga dengan hak-hak yang lain, ya. Maka kita tetap menggunakan tata cara yang baik dan santun sebagaimana syariat memerintahkan masalah itu. Baik, kita masuk poin D-nya, masalah hima, dan ini bahasan terakhir di pasal keempat ya. Pengertian hima atau lahan suaka marga satwa. Hima adalah sebuah lahan mati yang dilindungi dari para pengembala yang akan mengembalakan binatang ternaknya di dalamnya supaya rumputnya banyak, kemudian digembalakan di dalamnya binatang ternak tersebut. Artinya ada lahan yang sengaja disuburkan dulu, setelah subur baru kemudian dibolehkan para pengembala mengelolanya.
Yang kedua hukum hima, siapapun tidak boleh melindungi lahan umum milik kaum muslimin meski hanya sehasta, apalagi lebih banyak dari itu, kecuali seorang imam jika hal itu untuk maslahat umumnya kaum muslimin. Jadi tidak boleh kita lihat ada satu lokasi, rupanya lokasi ini bagus buat gembalaan nih, atau pertanian atau perkebunan, lalu kemudian kita main blok saja sehingga orang lain tidak bisa mengambil manfaat dari situ. Itu tidak dibolehkan kecuali pemerintah, karena dia sudah punya kepemilikan hak, ya. Sebagaimana sabda Nabi SAW, la hima illa lillahi wa li rasuli, tidak ada hima atau perlindungan lahan kecuali bagi Allah dan Rasulnya, ya. Dan ini disebutkan hadis Bukhari nomor 2370, maksudnya adalah untuk pemerintah kaum muslimin. Dari hadis tersebut dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa tidak diperbolehkan bagi siapapun melindungi suatu lahan milik umum kecuali Allah dan Rasulnya atau khalifah, yaitu seseorang imam. Imam maksudnya pemimpin negara, ya. Akan tetapi seorang imam tidak boleh melakukannya dengan tujuan di luar kemaslahatan umum. Kalau untuk dia pribadi, bangun keuntungan dia pribadi, nggak bisa. Karena sesuatu yang jelas-jelas diperuntukkan semata-mata bagi Allah dan Rasulnya, maka selamanya akan mengandung kemaslahatan umum. Misalnya 1/5 dari harta ghanimah atau fai, harta rampasan perang, disilakan dengan ghanimah dan fai. 1/5 dari zakat rikaz atau harta peninggalan masa lalu yang terpendam dan lain-lainnya. Kita kan kalau beli tanah, nanti kita temukan ada harta karun, ya, tersimpan di situ. Begitu kita gali, itu langsung ada zakatnya itu, ya, 20%. Karena kita nggak kerja apa-apa, kita beli tanah dan kita gali, pas mau dibangun ternyata satu peti isinya emas semua, ya. Sekian ratus kilo, langsung 20% dikeluarkan zakat. Yang lainnya punya hak kita, gitu kan. Karena Rasulullah SAW juga pernah melindungi sebuah sumur untuk memberi minum unta-unta atau kuda-kuda perang, kecuali pemerintah boleh. Boleh tutupi beberapa sumur khusus untuk unta-unta perang misalnya, karena maslahat umum. Kemudian Umar bin Khattab pun pernah melindungi sebidang tanah, dan saat beliau ditanya tentang kebijakannya itu, maka beliau pun menjawab, harta ini adalah harta Allah dan hamba-hamba Allah itu adalah hamba-hamba Allah. Demi Allah, jika aku tidak menggunakannya di jalan Allah, niscaya aku tidak akan pernah melindungi sejengkal tanah pun. Hadis ini riwayat Bukhari nomor 2370. Ya. Beberapa ketentuan hukum tentang hima. Yang pertama, tidak diperbolehkan melakukan hima kecuali khalifah. Jadi hima sekali lagi pembelokan wilayah tertentu untuk maslahat umum, ya. Mungkin seperti sekarang Fasum, ya, itu kan diblok sama pemerintah kan, dibuat taman-taman, dibuat apalah, ya, itu semua pemerintah yang punya hak untuk itu, atau pemerintah wewenkan kepada orang lain. Ini teman-teman yang bangun properti bertakwa kepada Allah. Seringkali saya lihat karena yang targetnya keuntungan, peraturan pemerintah untuk fasum nggak dikasih. Bahkan kadang-kadang komplek tidak ada fasumnya. Ini nggak boleh, haram dijual semua tanahnya. Bagaimana cara? Nggak boleh. Berapa persen itu? 10% ya kalau tidak salah. Kalau misalnya orang punya tanah 1000 meter, berarti 100 meter dia harus jadikan fasum. Kalau saya tidak salah, tapi jelas ada persentasenya itu, ya, yang memang harus dia keluarkan. Dan ini tidak boleh, dia harus bertakwa kepada Allah. Nggak boleh diambil semua karena keuntungan misalnya, ya. Saya tahu ada satu komplek di Makassar, itu kebetulan ipar saya tinggal di situ. Itu sampai akhirnya pemiliknya nggak mau kasih fasum, padahal kompleknya besar sekali. Dan di situ muslimin ingin sholat, nggak ada masjid. Maka akhirnya muslimin ambil secara paksa tanah situ, tapi melalui pengadilan segala macam, barulah diberikan. Jadilah masjid sekarang bisa orang sholat. Tapi dulu nggak pernah, karena yang punya non muslim, dia tidak mau untuk itu. Tanahnya dijual mahal per meter sekian banyak, tapi tidak ada fasilitas seperti ini, ya. Tidak diperbolehkan melakukan hima kecuali khalifah atau imam kaum muslimin, berdasarkan sabda Nabi SAW, la hima illa lillahi wa li rasuli. Tidak ada hima atau perlindungan lahan kecuali bagi Allah dan Rasulnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari nomor 2370. Yang kedua, tidak diperbolehkan melakukan hima kecuali terhadap tanah mati yang tidak ada pemiliknya. Nggak boleh kalau sudah ada pemiliknya. Kalau ada pemiliknya, mau tumbuh rumput liar kah, mau tanah itu gersang, nggak ada urusan sama kita. Pemiliknya itu. Ini kita bicara semua tanah-tanah tidak bertuan, ya, atau pemerintah yang memilikinya, maka pemerintah mengelolanya dan memberikan orang lain mengelola bisa.
Yang ketiga, seorang khalifah tidak diperbolehkan melakukan hima untuk kepentingan dirinya sendiri. Ya, kan ada beberapa pemimpin, dia tahu lahan-lahan seperti ini lalu dikelola lah buat dia, ya, untuk kepentingan diri dia, keuntungannya masuk ke dia, nggak boleh sama sekali. Dia udah cukup dapat gaji ya selesai, nggak boleh ambil keuntungan dari semua ini. Tetapi harus dimaksudkan untuk kemaslahatan umum. Artinya kalau dia langgar dia berdosa, ya. Walaupun dia misalnya menggunakan powernya untuk mengambil secara paksa, tetap dia berdosa di sisi Allah SWT. Ya. Yang keempat, dianalogikan kepada lahan mati ialah sejumlah lahan yang dilindungi negara seperti perlindungan atas sejumlah gunung dengan tujuan melestarikan sejumlah pepohonan atau hutan lindung. Dalam hal tersebut maka harus dilihat apakah hal itu ada kaitannya dengan kemaslahatan kaum muslimin atau tidak. Jika ada kaitannya dengan kemaslahatan kaum muslimin atau umum, maka hal tersebut harus disetujui. Sedangkan jika hal tersebut menimbulkan mudarat bagi kaum muslimin dan tidak ada kaitannya sama sekali dengan masalah negara mereka, maka tidak boleh disetujui karena tidak ada hima atau pelindungan kecuali bagi Allah dan Rasulnya. Artinya harus dibatasi dengan hal-hal yang memberikan manfaat kepada kaum muslimin atau secara umum, ya, secara umum. Baik, begitu saja, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.